Jadi mudah-mudahan bisa membantu teman-teman di usahanya masing-masing nanti. Oke, tadi udah dikenalkan sedikit juga sama Pak Eko. Aku bekerja sebagai Business Intelligence Analyst sejak 2016. Sekarang bekerja sebagai data team untuk Communication Platform and CareTech di Gojek. Experience dari technical skill kurang lebih di SQL, Python, terus berbagai data visualization tools kayak Tableau, Google Data Studio, sama Metabase. Lalu banyak juga bantu buat A/B testing eksperimen sama machine learning. Di A/B testing eksperimen ini buat yang belum familiar, jadi tiap misalnya kita meluncurin fitur atau ada sesuatu, ada hipotesis yang mau kita buktikan gitu ya, itu kita bikin eksperimen gitu. Jadi kita nggak bisa asal main luncurin suatu terus bilang fitur ini bagus loh, fitur baru ini bagus. Nah itu kita harus buktiin dulu gitu melalui eksperimen atau melalui hipotesis testing. Karena teman-teman juga nanti kalau bikin skripsi atau bikin ya apa sih karya tulis ilmiah gitu ya, itu kan juga ada pasti hipotesis testingnya gitu. Kalau kuantitatif ya, jadi nggak bisa kita main bilang, oh iya ini udah oke gitu, hipotesis kita benar dari literatur doang, kan nggak bisa kayak gitu ya. Jadi harus kita buktikan dulu. Oke, nah hari ini kita bakal belajar tentang Google Data Studio, gimana cara prepare data source-nya, lalu bikin chart-chart gitu, terus gimana cara memilih visualisasi yang bagus, terus menyusun chart-chartnya jadi dashboard gitu ya, terus nanti ada filternya juga biar interaktif, terus sama publish dashboard-nya. Oke, kita mulai masuk ke materi utamanya. Nah, jadi Google Data Studio itu apa sih? Jadi intinya untuk menceritakan data kita gitu. Jadi kita visualisasikan data kita melalui chart gitu, dan chart atau table. Nah, chart atau table ini kayak bisa dikonfigur sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing gitu. Jadi tergantung data kita tuh kayak gimana. Nah, terus data source-nya juga bisa dari macam-macam. Nah, nanti kalau Google Data Studio tuh bisa dari Google Sheets, jadi ya Excel-nya sih Google, terus bisa dari kalau punya kalau pakai Google Cloud bisa juga, atau misalnya pakai Google Analytics, atau ya pokoknya produk-produknya Google dia bisa. Selain itu bisa juga kayak kita upload ke CSV atau apa. Jadi lumayan banyak data source yang bisa kita pakai. Terus ya nge-share-nya juga bakal gampang gitu ya. Jadi misalkan kita ada satu tim teman-teman lain gitu, nge-share-nya juga langsung bisa share kayak Google Docs biasa. Jadi nggak akan kirim-kiriman email bolak-balik gitu. Jadi bisa di-share langsung linknya gitu. Jadi persis kayak Google Docs, dan bisa email juga gitu ya. Jadi kalau misalnya males buka linknya, mungkin mau dikirim tiap hari gitu pakai email juga bisa. Jadi bisa kolaborasi lah intinya, persis kayak Google Docs, tapi ini bikin chart, bikin dashboard. Nah, tools-nya juga gratis gitu, jadi nggak perlu bayar, nggak perlu beli license, yang penting punya account Google. Dan terus fully customized, jadi bisa disesuaikan sama kebutuhan kita, dan gampang tinggal drag and drop, jadi nggak perlu ngoding gitu ya, nggak perlu ngoding sama sekali, tinggal nyiapin datanya, terus dijadiin chart gitu. Nah, yang penting lagi itu interaktif, jadi bisa bisa filter-filter sendiri gitu ya orang yang bacanya. Terus kalau mereka mau nambahin apa juga bisa gitu, jadi nggak perlu selama datanya lengkap ya nggak perlu bolak-balik gitu. Dan yang penting lagi karena dia Google, jadi dia terintegrasi dengan produk-produk Google yang lain. Gitu tadi introduction-nya kurang lebih. Nah, next kita mau coba prepare data source-nya. Jadi nanti aku kasih kayak file Google Sheets buat teman-teman, nanti teman-teman copy ke Google Drive-nya masing-masing, kalau mau ikut nyoba. Nah, jadi terus sebelum kita nanti mulai gitu, coba kalau di dunia nyata ya, kita coba mungkin mau bikin mock-up-nya dulu, terus bikin summary datanya, terus di filter datanya. Jadi kan nggak
kita nggak mau ya gitu bikin dashboardnya jadi lambat atau kayak semua-muanya ditaruh gitu ya dalam satu dashboard, nanti kan jadi nggak sesuai dengan tujuan kita, nggak sesuai dengan objektif kita. Jadi kalau bisa di summary dulu datanya atau di filter dulu. Jadi misalnya kita mau liatin data 6 bulan terakhir, ya udah yang data-data tahun lalu nggak perlu dimasukin juga gitu. Jadi di filter dulu. Terus ini mockup juga kalau menurut teman-teman perlu juga biar nggak ngawang banget gitu ya. Jadi bisa dibikin mockup dulu. Nah, coba dibuka dulu kalau mau ikut nyoba, buka di bit.ly BI Google Sheets. Aku taruh di chat kalau teman-teman mau nyoba. Jadi kalau dibuka, bakal ada ini Google Docs gitu, Google Sheets. Nanti ini kan nggak bisa diedit sama teman-teman. Jadi teman-teman bisa di copy aja gitu. Pilih make a copy atau bikin salinan. Buat salinan apa-apa, kalau bahasa Indonesia. Cuman kalau nanti nggak muncul make a copy-nya atau gray out gitu, teman-teman bisa login dulu ke account Google-nya. Gitu. Jadi ini aku coba kasih data yang agak mirip gitu sama 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 data penjualan gitu ya. Jadi ini adalah data Superstore, data toko di Amerika Serikat. Jadi ada data-data kayak order ID, terus ada data customer-nya, segmen gitu-gitu. Ada kotanya, terus ada region-nya gitu, kategori. Gimana nih teman-teman, kira-kira ada yang mau nyoba apa gimana? Soalnya aku belum lihat ada siapa-siapa yang buka filenya. Ini udah dicoba dibuka, tapi ada tulisan unit access. Oh jadi, gitu. Oke, coba aku share ya. Ini mungkin masih apa private data. Sebentar, ada muncul. Bentar ya. Nih, aku stop share dulu ya, nih nggak muncul ini ya settingannya. Kadang kalau kita sambil share screen tuh suka ini. Sebentar ya. Aku ganti. Change with anyone with the link. Oke, silakan dicoba lagi. Ininya udah diganti. Apa namanya? Aksesnya. Jadi semua orang yang pakai linknya bisa buka. Oke, sudah bisa, Bu. Oke, siap. Terima kasih. Nah, nanti tinggal dibikin kopiannya gitu ya. File, terus make a copy, atau buat salinan. Nanti kalau misalnya nggak bisa diklik, berarti belum login gitu ke account Google-nya. Gitu. Karena nanti kan kayak ke-save ke Google Drive kita gitu, kalau mau kita edit-edit. Nah, yang nanti kita pakai sih paling sheet pertama aja. Jadi data ordernya aja dulu. Ini tadi kan ada data order ID-nya, terus ya ada sales-nya berapa, dari kota mana, dari region mana, gitu. Ini angkanya dolar, karena ini ceritanya toko di Amerika Serikat. Jadi data ini akan kita pakai untuk membuat dashboard-nya. Oke, nanti kalau misalnya teman-teman yang nggak bisa buka atau ada trouble, boleh kabarin aja di kolom chat dulu. Lalu habis itu, karena kita mau bikin dashboard, jadi kita harus buka Google Data Studio-nya kan. Jadi buka nih datastudio.google.com. Nanti kalau baru pertama kali buka, biasanya ada kayak terms and condition yang mesti dicentang-centang gitu, nanti itu diikutin dulu aja. Kalau udah, nanti isi ininya bakal kayak mirip sih kayak Google Sheet atau kayak Google Docs biasa. Isinya jadi ada kayak template di atas sama dashboard-dashboard yang udah kita bikin di bawahnya. Tuh. Jadi, boleh nih dicoba dulu kali ya. Aku nggak buru-buru. Sampai sini. Oke, ini nanti kita 10-20 coba lanjut lagi ya.
Ini biar teman-teman ada waktu buat buka dulu data source-nya yang Google Sheets ini, sama buka Google Data Studio. Gitu. Jadi ini sebenarnya sih lumayan ideal ya kalau data penjualan, soalnya udah ada customer ID-nya, segmennya gitu. Padahal kan kita kalau belanja di mana ya, supermarket gitu, jarang banget gitu ya kita pakai misalnya member atau apa gitu. Jadi nggak seideal ini sih di dunia nyata. Tapi ini kalau mau belajar gitu lumayan enak. Paling kan kalau data supermarket kan ya ada produk yang kejual doang kan, salesnya berapa. Jadi nggak sampai data customer-nya. Oke, nih. Ntar 10.20 kita coba lanjut ya. Sama buka Google Data Studio-nya. Oke nih, jadi karena kita mau belajar dari awal gitu ya, jadi kita coba dari blank report dulu. Klik tadi yang tambah itu, terus habis klik tambah, nanti akan muncul berbagai data source yang bisa kita sambungin. Nah, contohnya tadi Google Analytics, Google Ads, Google Sheets, terus BigQuery dari Google Cloud, dan berbagai service cloud Google lainnya. Bisa upload juga pakai file CSV, terus ada ya macam-macam, bisa dicoba. Nah, dia bahkan ada kayak third party juga gitu. Jadi misalnya kita nggak mau, misalnya kita udah punya data sendiri gitu ya, udah punya ya data sendiri yang dari sistem kita, tapi kita nggak mau repot-repot nyambungin sendiri gitu. Misalkan kita punya data Facebook gitu atau data Instagram, itu kan ada ininya sendiri gitu ya, ada sistemnya sendiri. Nah, banyak yang males juga kan gitu nyambunginnya. Nah, itu bisa pakai third party ini. Tapi third party ini apa sih ya, bayar juga sih. Ada beberapa yang bayar. Tapi kita terima jadi gitu datanya. Oke. Nah, sekarang kita coba yang sederhana dan gratis dulu saja, yaitu pakai Google Sheets. Nah, terus buka spreadsheet yang tadi, yang ini Superstore, terus pilih yang sheet Superstore pembelian. Tuh, nanti kan kalau udah buka biasanya dia langsung muncul gitu di atas. Terus add. Nah, nanti pilih add to report. Nah, kalau udah berhasil connect nih, dia bakal bikinin table. Jadi kayak buat nunjukin doang ini sebenarnya kalau datanya udah berhasil connect. Kalau enggak kan dia error. Boleh nih, sampai sini apakah teman-teman ada pertanyaan atau masih bisa ngikutin? Tolong konfirmasinya dulu, biar nanti kalau ada yang ketinggalan, kita bisa bantu. Bisa nih, Mas Guntur bisa. Oke, tabelnya kosong. Kok tabelnya kosong mungkin belum ke connect benar, coba lagi aja. Gitu. Tapi harusnya munculnya semacam ini. Mungkin ya agak-agak beda dikit lah ininya, ordernya. Cuman ya harusnya bisa muncul kayak gini. Kalau nggak bisa nanti coba diulang lagi aja. Jadi kayak bisa pilih resource. Nih, kalau mau ngulang lagi ya, manage data source gitu, terus tambahin add data source. Terus nanti pilih lagi spreadsheet-nya. Tuh. Jadi ini menampilkan yang satu worksheet berarti Bu ya. Karena di Excel kan ada banyak itunya ya. Ya, ini menampilkan satu worksheet aja.
sebenarnya kalau kita mau nampilin worksheet lain gitu di join gitu bisa pakai blend data ini. Tapi ini aku kayaknya nggak mau masukin di kelas hari ini karena cuma sejam. Cuman nanti Iya, bisa iya. dicoba. Pengenalan Tapi dulu lah ini. kalau best practice menurut aku nih, meskipun kita bisa pakai blend, pakai blend gitu bisa, tapi sebaiknya sih kalau menurut aku dirapihin dulu di sininya gitu. Karena ini kan sebenarnya kalau blending di Data Studio itu apa ya, kita manage-nya benar-benar di data studionya kan, manage data source-nya. Padahal kalau secara best practice kita harusnya rapihin dulu datanya baru ditampilin ke dashboard. Gitu. Jadi apa ya, biar kalau nanti ada error atau apa kita benerin itu di sini gitu. Di sini dulu, di sini tinggal di data studio tinggal rapi-rapinya, tinggal cakep-cakepnya. Itu best practice-nya ya maksudnya. Tapi ya kan ada pilihan juga, ada pilihan lain ngeblend langsung di sini, ya itu ya nggak apa-apa gitu. Berarti ini terkoneksi terus-menerus ya antara yang worksheet tadi dengan data studio ya Bu ya? Betul. Misalnya ada perubahan, katakan teman-teman ini mau nambah data penjualan, misalnya nambah untuk lokasi ini sekian puluh, nanti akan otomatis masuk ke Google Studio ini, grafiknya akan langsung berubah, terupdate gitu ya? Betul. Wah, keren juga ya. Jadi nggak usah ulang-ulang gitu lah ya, kan kalau kadang-kadang kalau di tempat lain atau kalau di Google Sheet biasa ininya nggak ke-update tuh range row-nya gitu kan. Nah kalau ini enggak, ini langsung ke-update. Iya. Jadi tinggal, sebenarnya sih nggak harus di-refresh, jadi biasanya refresh otomatis gitu. Gitu sebenarnya enaknya itu, jadi langsung lah gitu. Nah terus ini pastiin juga nanti data kita sendiri itu tiap kolom itu ada nama fieldnya. Karena nanti kalau kita lihat nih di sini yang paling kanan available field isinya kan nama kolomnya. Kalau kosong nanti error. Jadi di sininya tuh harus rapih benar gitu lah ya. Terus harus jelas tiap row itu tuh nentuin apa. Kalau di sini tiap row itu nentuin jumlah order sama barangnya apa. Nah, itu teman-teman nanti bisa diatur gitu sesuai dengan data bisnisnya masing-masing. Terus jangan ditaruh nih kalau ada subtotal, total gitu nggak usah ditaruh di tabelnya. Kadang kan kita naruh gitu ya di atasnya kita sum gitu atau di bawahnya kita sum. Nah, itu jangan ditampilin di data sininya. Jadi benar-benar data transaksionalnya gitu. Terus ya tips lainnya bagian order date-nya, pokoknya yang tanggal-tanggal gitu harus benar gitu. Jadi bentuknya formatnya harus benar karena nanti nggak kedetek sebagai tanggal gitu di Google Data Studio-nya. Angkanya juga harus benar. Itu kan ada tandanya kalau di Google, kalau di spreadsheet gitu ya, di Excel juga sama. Jadi kalau bentuknya tanggal, angka gitu kan dia rapat kanan gitu. Nah, itu harus dirapihin dulu. Nah, jadi di sininya juga munculnya benar ininya si tipe datanya. Jadi contoh nih kategori tipenya teks gitu ABC. Terus ini city country tipenya geo. Terus ada nih tanggal kan. Dia bentuknya kayak nih icon ininya tuh kayak kalender gitu. Terus ada yang angka gitu yang kayak profit, quantity gitu, diskon, angka. Nah, tapi ini minusnya kalau di Indonesia dia kayak provinsi, kabupaten gitu kurang kedeteksi. Kota bisa, tapi itu yang lain-lain kurang kedetek dengan baik gitu. Jadi kalau mau bikin chart yang bentuknya peta, itu agak susah kalau buat Indonesia ya. Ya meskipun use case-nya juga mungkin belum ke sana gitu ya. Kalau buat bisnis mungkin lebih ke data penjualan dulu, data transaksi gitu. Nah, iya nih. Jadi ini field-nya sesuai dengan yang kolom tadi. Nah, terus di yang di tengah ini itu adalah chart yang dashboard yang mau kita buat gitu. Jadi nanti munculnya bakal di sini gitu. Nah, buat edit datanya baru yang di sebelah kanan. Nah, sebelah kanan ini
ada tadi field-nya gitu ya, list field yang bisa kita pakai, terus data source yang tadi. Terus nah ini date range dimension ini buat nanti kita pakai kalau mau filter-filter tanggal. Nanti kita coba, sekarang belum. Nah, terus dimension. Nah, dimension ini isinya nanti data-data kayak data-data kategorikal, kayak teks, pokoknya data-data teks atau datanya tanggal, gitu, dia bisa masuk ke dimension. Nah, ini munculnya di kiri nih, sini, order ID. Ini jadi ada order ID sama record count kan. Nah, record count ini jadinya metrik. Metrik itu isinya angka-angka. Jadi dia mau nunjukin aja ini order ID ini ada berapa record, order ID ini ada berapa record, gitu-gitu. Terus yang penting lagi apa nih, drill down nanti bisa dipakai buat kalau kita mau filter bulan, tanggal, tahun gitu. Terus ini ada macam-macam sih, nanti bisa dicoba beberapa kita yang penting-penting aja. Terus misalnya sort, nanti bisa di sort berdasarkan apa. Gitu-gitu, nanti kita coba beberapa. Nah, nanti di atasnya juga ada nih menu-menunya. Kalau mau nambah page baru, jadi nggak harus satu page ini doang, bisa banyak. Terus kalau mau nambah data source baru, jadi kalau nanti kita mau nambahin sheet baru, atau tab baru lah gitu ya, tab baru, Google Sheet baru, file baru, nanti bisa klik add data. Nanti muncul lagi gitu kan, kayak yang mau masukin data source baru. Terus nih kalau mau nambah chart baru, terus ini kalau mau pakai template visualisasi dari orang lain, terus ini kalau mau bikin filter, ini mau masukin URL, embed URL gitu, image, text, line, shape. Sini kalau mau ganti tema atau layout. Nanti kita coba ya. Kita coba pelan-pelan gitu. Oke. Next, kita coba bikin ini. Scroll dulu. Nah, ini. Kita coba bikin ya, sales per tahun. Nah, kita coba add a chart. Bikin ini ya, time series, pilih. Jadi ada macam-macam nih tipe chartnya. Tadi ada time series, atau mau bikin bar chart, atau mau bikin pie chart, itu ada di sini nih. Ini gambarnya udah cukup ini sih, udah cukup menjelaskan kalau itu tuh mau bikinnya seperti apa. Jadi teman-teman nggak usah nanti bingung gitu ya mau pilih yang mana. Kalau butuhnya apa, jadi nggak diikutin aja. Oke, nah ini kan kita mau bikinnya per tahun ya. Dan ini kayaknya terlalu kayak terlalu heboh gitu kalau buat per tanggal gini, karena tanggalnya tadi bertahun-tahun. Nah ini kita bisa ganti, ini kita klik drill down-nya ini, terus pilih default drill down levelnya year. Langsung dia keganti jadi tahun. Atau ya bisa dipilih juga sih tipe datanya, mau yang mana, date time, mau year atau apa, langsung gitu juga bisa. Nah, terus ini kan masih record count, jadi kita mau ganti ya, tadi jadi sales. Nah, ini bisa kita klik, terus kita type aja gitu cari sales, terus kita klik, jadi deh udah sales per tahun. Udah gitu aja sebenarnya mah. Terus kalau ini karena dia bentuknya time series, udah otomatis diurutin gitu. Ya Pak? Keputus-putus suaranya? Iya, tadi dicoba bisa, tapi nggak keluar angka-angkanya ya Bu. Di mana nih Miss-nya nih? Saya coba tadi. Gambarnya keluar, tapi keterangan apa ini? 2016, 2017, apa? Keterangan di horizontal sama vertikalnya nggak muncul angkanya. Mungkin mau share screen coba, Pak? Coba ya. Ntar coba aku stop share dulu ya. Kadang lebih enak dijelasin kalau sambil share screen.
Nah, bentuknya kayak Nah, gini. kok begini. Oke. Entah ini di mana nih misinya nih. Atau kita Coba ulangi lagi, coba diulang dihapus. lagi deh. Ini ya mungkin ada Ini yang berarti kegeser. Ini kalau nggak itunya digeser nih sininya nih. Mana sih? ini Menurutku sih di dihapus dulu sininya. ya. Boleh, tapi kalau mau gampang ini kayaknya ini terlalu bawah. Tapi coba aja coba aja Kita coba hapus ulang ya. lagi gitu. Defaultnya soalnya Terus nggak gitu. add chart ini kan ya. Add chart, terus pilih yang time Pilih series. yang ini Kiri, kan ya. kiri. Oh, yang kiri. Uh-uh. Yang ini. Uh-uh. Oh, tadi saya milih yang Oh iya betul. Tadi saya pilih yang sebelah kanan. Soalnya Oh kalau ini. si Sparkline itu kayaknya dia cuma mau nunjukin apa ya, kayak garisnya tuh cenderung naik, cenderung turun apa gimana gitu, tanpa ngeliatin aksisnya. Oke, terus setelah itu kita pilih ini Di dari sininya diganti ini nih, ya, drill down dulu. drill down-nya ya. Jadi dia kayak otomatis lah. Nah, Khusus terus, yang year aja berarti ya. berarti kita di sininya ganti defaultnya jadi year, jadi tahun. Atau di close juga nggak apa-apa, sama aja. Nggak masalah. Cara gantinya kan berarti ditutup ininya kan ya? Ya, betul. Tadi ya. Bisa gitu, bisa atau ininya diganti default drill down levelnya itu. Oh, ininya ya? Iya, yang jadi ininya tadi ya? nanti kita bisa milih gitu, month, iya. date gitu. Tapi ya nggak apa-apa, bisa dikerjain lagi lah itu. Iya. Terus habis itu, kan ini masih record count ya metriknya. Jadi kita coba ganti jadi sales. Diklik aja nih si record count-nya. Record yang mana nih? Matrix ini ya? Yes. Oh, ini ya? Ya, untuk bukan. Ini diklik. Klik. Yang ini? Klik. Diklik udah. Nah, terus klik sales gitu, di type sales. Bisa type to search sales atau di scroll juga bisa. Oh, ini ya. Pilihan lainnya kalau nggak mau itu bisa di drag and drop juga dari kanan ke kiri, ditarik gitu. Oh, ini ada pilihannya ya di sini ya. Ya, itu bisa ditarik juga gitu ke tengah. Kalau yang tadi itu apa sih? Yang tadi di sini apa? Sebelum sales ini apa tadinya? Record count. Jadi dia kayak itu berapa row gitu maksudnya. Oh, berapa jumlahnya? Kalau sales itu udah nilai nominalnya mungkin. Betul. Ya. Betul. Iya. Dan iya. Nilai nominal itu dia sudah menjumlahkan sendiri otomatis. Betul, iya udah jumlahin sendiri. Tapi kita bisa milih mau dijumlahin, mau average, yang gitu-gitu bisa. Oh, bisa milih juga cara jadi diklik operasinya nih, ya. Diklik nih yang sum-nya. Itu ada pilihan-pilihannya gitu. Sorry yang gimana, Bu? Ini kelihatan nggak sih annotate saya? Kelihatan. Zoom-nya. Yang ini ya, matrix slider ini. Bukan. Ntar aku clear dulu deh, ini kebanyakan. Yang ini nih. Sum. Oh, ini. Di sini. Terus pilih mau yang mana. Kan ada kadang count, min, max, gitu dia. Rata-rata. Oh, iya. Wah, sangat membantu sekali ya. Itu bisa pilih. Oke. Jadi dia akan menghimpun sales dari order ID tertentu atau dari tahun tertentu tadi berarti ya, dari seluruh tahun itu ya. Iya. Simple sih, kayak pivot aja sebenarnya. Gitu aja intinya mah. Ya, gimana teman-teman? Silakan kalau ini ya, mungkin langsung interaktif gitu ya, Bu ya. Barangkali ada yang miss atau apa supaya nggak tertinggal terlalu jauh. Tapi intinya nih kalau tertinggal terlalu jauh, coba dibuka dulu Google Sheet-nya. Aku share lagi. Nih, bukan versi bit.ly-nya, tapi tidak apa-apa. Terus di-copy dulu. Copy dulu. Nanti kalau nggak bisa di-copy, login dulu ke Google account-nya, ke Gmail-nya. Terus buka datastudio.google.com. Nanti pilih new aja. Kayak pokoknya intinya mindset-nya kayak bikin Google Docs gitu. Oke. Nah, ini aku hapus dulu karena tidak ini ya, nggak berarti. Coba nih taruh aja di mana. Nah, terus kita nih bikin chart baru, misalnya kita mau bagi lagi berdasarkan kategori gitu ya. Nah, ini contoh lah ya, ini pakai yang ini gitu. Bikin
apa namanya tadi, bar chart gitu. Nah, ini kita atur lagi dimensionnya jadi order date, tapi kita maunya tahun gitu. Kayak tadi langsung di close ini juga nggak apa-apa. Terus ada pilihan baru nih, breakdown dimension. Nah ini kan kalau pakai order ID nggak jelas gitu ya. Jadi kita tarik nih ini pilihan lainnya ya, selain kita klik gini, kita cari kategori, nih, kita bisa juga tarik kayak gini. Bisa kayak gitu. Metriknya tetap gitu, misalnya mau sales. Nah, tapi kalau bar chart gini suka nggak urut otomatis gitu tahunnya, jadi harus kita urutin sendiri gitu maksudnya. Dari tahun descending. Ascending kan menaik, descending menurun. Gitu. Jadi bisa juga kayak gini. Kalau nggak mau yang kayak gini, kita bisa ganti juga di sini langsung. Bisa langsung diganti ke chart lain. Tinggal ganti aja. Bebas. Tapi kadang-kadang kalau chartnya beda jauh gitu ya, suka berubah juga di sininya. Jadi nanti harus dicek lagi. Oke. Nah, kalau bikin dashboard, jangan lupa dikasih judul atasnya. Kalau nggak kita lupa ini tuh artinya apa. Atau kalau ada orang lain yang baca, nanti dia nggak langsung ngerti. Kita bisa klik ini, yang teks di kanan atas, terus tinggal kita kasih aja kata-katanya. Here. Contoh aja ya ini. Terus dikasih warna gitu juga bisa. Di sini ada nih. Langsung otomatis gitu dia ngeganti, kan ini bukan teks ya, bukan data ya. Jadi dia propertiesnya akan berbeda sama yang tadi. Kalau tadi kan isinya data-datanya, kalau yang ini isinya ya apa ya, kayak mau ganti background, ganti font, apa-apa. Ini bisa pilih warna yang teman-teman suka. Di copy, Ctrl-C, Ctrl-V juga bisa kalau mau sama persis gitu ya. Waduh. Misalnya ini per kategori gitu. Soalnya kan kalau orang lain ngelihat gitu ya, kan dia bukan yang ngedit gitu ya, dia kadang bingung gitu, oh ini tuh apa ya. Jadi ada baiknya kita kasih penjelasan judul gitu, atau ya penjelasan sedikit juga nggak apa-apa. Nah tadi kita sempat bahas sedikit ya tentang tema dan layout nih, mumpung udah kelihatan. Jadi kalau kita klik di luar chartnya, yang muncul di kanan itu settingan tema sama layout. Kita bisa pilih gitu mau yang mana kalau mau. Gitu. Atau yang ini, tinggal diatur aja. Ya, ini bisa diedit sih, maksudnya nggak itu doang gitu. Misalnya mau warnanya ganti juga nggak apa-apa, bisa di custom. Jadi nanti kadang kan suka ada yang pengen dashboardnya sesuai dengan apa ya, tim warna temanya si bisnisnya gitu ya, itu ya bebas. Begitu. Nanti jangan lupa nih kita kasih judul juga di atasnya. Misalnya judulnya store dashboard deh, apa kayak ini kan bisa diaturnya, digedein, dikecilin fontnya.
Kok nggak ke blok. Diatur aja nanti mau gimana. Ini cuma mempercantik aja. Gitu. Terus misalnya kita nggak mau ini ya. Misalnya kita mau apa? Mau bikin kalkulasi sendiri gitu, itu bisa juga di sini. Gitu. Bisa ini, jadi ini kita bikin kalkulasi contoh. Ini contoh aja ya, nggak ada ininya. Misalnya kita mau bandingin sales sama profitnya gitu rasionya. Oh ya ini namanya tips aja. Kalau mau bikin rasio gitu, rasio sales sama profit, rasio apapun, nah itu kalau bisa di sum dulu gitu. Karena kita maunya kan dijumlahin dulu baru dibagi ya, kan kalau ngitung rasio, bukan dibagi terus dijumlahin, nanti jadi kebanyakan. Tapi ini tips aja, jadi bisa dicoba gitu. Jadi jangan lupa dikasih namanya. Oh kayak gini. Save. Jadi kalau udah oke, dia ada warna hijaunya gini. Dan ini bisa tambah, bagi, kurang gitu-gitu semua bisa. Macam-macam sih, ada kalau mau pakai kayak kondisi gitu juga bisa. Nanti aku share dokumentasinya. Nah, terus nanti muncul dia di sini hasil hitungan kita. Oke, next kita bentar kali ya, kita coba dulu, tes dulu teman-teman. Apa ya? Kita coba tes dulu sebentar, 5 menit aja. Nih, coba teman-teman jawab subkategori mana yang profitnya minus. 5 menit aja. Kita nanti bahas jam 10.50 deh biar. Atau kalau mau langsung jawab di chat juga boleh. Kan kita udah pakai kategori ya, udah pakai sales. Nah, sekarang kita coba nanti pakai kolom lain, kolom subkategori sama kolom profit. Nah, coba lihat mana yang profitnya minus. Ya udah jalanin aja kalau ada, alhamdulillah, kalau nggak juga nggak apa-apa gitu. Udah sih. Jadi sekalian kalau ada yang bingung, boleh langsung ditanya.
Nih, sambil kita coba recap ya dari awal. Hanya nih, teman-teman jangan telat, nanti bingung deh. Oke, buka dulu Google Sheet-nya. Sama buka Google Data Studio-nya. Nah, Google Sheet-nya ini linknya aku share lagi di kolom chat. Nah ini adalah data yang bakal kita pakai untuk Data Studio kita. Kalau di sini nggak bisa edit ya, jadi coba bikin dulu copy-annya. Jadi sebelumnya download copy dulu ke Google Drive kita masing-masing. Jangan lupa login dulu ke Gmail-nya. Terus nanti masuk ke Google Data Studio. Terus pilih yang tanda tambah area. Nih, pilih yang tanda tambah ini. Tuh, jadi pilih blank report, kita kalau mau bikin dari awal. Terus nanti pilih Google Sheet-nya. Gitu. Jadi ada berbagai macam data source yang bisa kita pakai. Klik Google Sheet-nya, nanti dilanjutin aja. Nanti muncul ke sini, bisa dilanjutin konfigurasinya dari sini. Jadi ada data source, date range, dimension, terus ini. Jadi kayak kalau di sini berarti dimensionnya tahun, kalau di sini dimensionnya tahun juga, sama kategori. Jadi breakdown lagi gitu ya, dari waktu terus kategori. Nah metriknya di sini dua-duanya sales. Jadi kita mau mengukur sales per tahun. Jadi jangan lupa juga diurutin nih. Jadi kan yang namanya chart itu dari kiri ke kanan kan harus dari waktu yang lampau ke waktu yang selanjutnya gitu kan. Jadi dia harus disort by tanggal. Jadi disortnya ya dirapihkan gitu. Terusnya ya ascending, dia hilang, ya sudah. Gitu. Tahun. Itulah intinya. Oke. Iya, harus buat akun Google dulu. Harus buat akun Gmail. Oke, nah ini menjawab pertanyaan sebelumnya. Yang subkategori mana sih yang minus? Nah, kita bisa coba bikin chart, bikin bar chart. Login. Bentar ya. Laptopnya suka tidak bersahabat kalau ambil share screen. Nah, nanti ini kita ganti nih dimensionnya jadi subkategori. Bisa scroll, bisa search, bisa drag and drop gitu dari kanan, tarik ke sini. Udah dapet, terus metriknya kita ganti jadi profit. Nah ini tapi kita lihat di sini masih positif semua nih profitnya. Nah jadi di Google Data Studio itu otomatis gitu si stylenya. Ini kan ada data buat masukin data yang kita mau sama style. Nah, si style ini maksimum barnya cuma 10. Kita tambahin ya, coba barnya 20. Nah, situ langsung muncul deh. Mungkin lebihin 30. Takutnya ada yang ketinggalan gitu. Di sini kita udah bisa lihat deh
subkategori mana aja yang minus. Di sini kan di minus. Cara taunya gimana nih? Kalau bagian ini doang kan kurang kelihatan kadang-kadang ininya. Apa ya? Ini tuh data yang mana gitu ya. Ini kita bisa ke mode view. Nah di mode view ini kita bisa hover gitu. Nih. Ada tables, meja, bouquet, supplies. Nah, ini juga bisa kelihatan jelas angkanya. Atau kalau mau ditampilin langsung juga bisa. Ini nih, tampil angkanya ya maksud aku. Kita kembali ke mode edit, terus pilih, ini diklik aja chartnya mau yang mana, terus pilih style, lalu pilih show data labels. Jadi muncul angkanya gitu. Kadang kan ada beberapa orang yang lebih suka muncul angkanya langsung gitu ya daripada kita hover. Kalau dirasa ini angkanya terlalu banyak gitu ya, bisa pilih compact number. Jadi dia diganti gitu, ribuan diganti K, juta diganti M. Begitu kurang lebih. Sini. Nah, sampai sini kira-kira apakah ada yang mau ditanya dulu? Kalau untuk meletakkan judulnya tadi gimana, Bu? Meletakkan judul misalnya profit tadi supaya bisa seperti di atas itu. Judul yang mana yang ini ya? Ini. Ya, judul grafik ya. Oke. Itu bisa pakai teks ini, klik teks. Terus nanti kan muncul, kita klik aja lah di mana. Kayak text box gitulah ya intinya. Udah diklik, ketik aja. Nanti kalau udah diketik, bisa diatur style-stylenya di text properties. Ini otomatis muncul ya text properties-nya. Jadi nggak usah khawatir mau nyari di mana, tinggal diklik aja, terus nanti muncul ini. Bisa diatur warnanya, fontnya sesuai dengan yang kita mau. Gedenya segimana gitu kan, shift out. Bisa diatur. Terus kalau misalnya kita mau bikin apa ya, kita mau nyari mau bikin kayak scorecard gitu, itu juga bisa di sini. Jadi misalnya kita mau bilang, ya udah penjualannya mencapai berapa ya, klik scorecard berapa ya, bisa cek score. Nah itu akan bisa di mute. Tinggal diklik nih, misalnya kita mau tahu jumlah salesnya totalannya berapa, itu bisa jadi klik scorecard, add a chart, terus scorecard. Nah scorecard ini kan pengennya angkanya compact, jadi kita pilih style, terus pilih yang compact number. Nah ini bisa dia bikin sesuka kita. Nah yang penting lagi itu kita bikin filter ya. Bisa pilih add a control, terus filter, misalnya mau filter tanggal. Kita klik filter tanggalnya, terus nanti kita bisa pilih dia tanggal berapa gitu. Misalnya kita mau pilih tanggal, ada yang ini kok. Ada yang custom, misalnya mau 2019 aja gitu.
ganti nih tanggalnya. Januari, Desember. Jadi semuanya keganti. Ini defaultnya aja ya maksudnya, bukan nanti nggak bisa diganti ke yang lain. Nah, kalau kita filter tanggalnya, nah kita bisa pakai option lain lagi untuk si scorecard-nya. Misalnya kita mau tahu tahun 2019 ini penjualannya, salesnya naik apa turun. Kita pilih di sini comparison date range. Jadi diklik dulu ya, jangan lupa diklik dulu. Terus saya pilih comparison date range. Nanti pilih aja previous period. Di apply. Dia bilang, oh ya nih naik salesnya 20% dibanding tahun 2018. Filternya bisa banyak ya, nggak cuman si tanggal doang. Misalnya mau filter kategori lah ya, apa ya, kota gitu juga bisa. Geser. Misalnya mau kota gitu juga bisa nih. Aku tunjukin ya kalau di drag tuh gini doang. Ini bisa taruh default selection kalau mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Kalau mau dites nih, filternya bisa dipilih only New York atau New York sama Seattle, bisa. Tapi ini keep in mind juga, makin gede data kita, filter-filter ini juga akan makin lambat gitu. Makanya pas awal aku cerita, sebaiknya kita rapihin dulu data source-nya, kita filter, gitu, kita buang-buangin yang nggak perlu, supaya nanti dashboard performance-nya juga oke. Nih, oke nih, tadi dia ada yang nanya, jumlah barnya diperbanyak agar terlihat subkategori yang mana profitnya minus itu berdasarkan jumlah subkategori apa gimana ya? Iya sih, sebenarnya berdasarkan jumlah subkategori. Cuman kalau misalnya nggak mau nebak-nebak juga sebenarnya bisa. Jadi kan kita klik ini, tadi sih berdasarkan jumlah subkategorinya aja gitu ngira-ngira. Ini bagian style, ini bagian bars. Kalau mau diganti jadi yang horizontal juga bisa. Dan lebih kelihatan gitu ya ininya labelnya kalau horizontal. Maaf. Ini juga bisa digeser biar lebih kelihatan gitu tulisannya. Kalau mau dikasih angka nih kayak yang tadi, bisa klik data show data labels. Kalau mau, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini bisa kita ganti juga, ini judulnya kayak ganti Google Docs biasa lah. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman mau share gitu, ini bisa klik share. Terus bisa pilih nih manage add people pakai email gitu ya kalau mau ngasih email. Terus bisa nih manage access. Atau tinggal pilih ya kayak mau link sharing apa gimana. Atau ini ada pilihan beberapa pilihan share yang tadi kan pakai email, invite people atau pakai link atau apa. Bisa juga pilih email delivery gitu. Jadi mau dikasih email, kalau mau di email jam berapa gitu, terus daily apa weekly apa gimana, ini bisa dipilih. Atau nih ada pakai link tadi udah, atau di embed reportnya. Jadi misalnya
mau ditaruh nih dashboardnya di satu website apa di mana, kita bisa enable embed-nya. Nanti dikasih di sini kan kode iframe-nya, nanti tinggal ditaruh di website-nya kalau mau, atau blog atau apa. Tapi kan kalau embed gini, kalau bisa jangan terlalu gede gitu ya dashboardnya, nanti ya kehebohan gitu kan embednya hasilnya. Terus ada download juga bisa pilih. Itu coba sampai sini dicoba dulu. Jadi kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanya. Sambil nunggu, kalau ada yang mau nanya, kita bisa coba-coba fitur lainnya. Jadi ini misalnya kita nggak mau per tahun nih, maunya per bulan gitu. Itu bisa kita ganti aja nih default drill down levelnya jadi year month. Jadi per bulan. Oke, nah ini jangan lupa nih, jadi ini kita lihat ya, bulannya nggak berurutan gitu. Nah, kita atur di bagian sorting ini, sebentar nih, sortingnya agak-agak, aduh. Nah, ini kayaknya agak error, jadi nggak langsung muncul. Gitu. Ini kita urutin dari ya bulan pertama ke bulan terakhir. Dan ini, nah kita lihat juga nih nggak sampai Desember ya. Jadi bagian chart ininya harus ditambahin bar ini. Kira aja. Warnanya bisa diganti juga di bagian style. Bisa nih, kan ini ada value-nya tadi dimension gitu ya. Ini bisa di manage, bisa kita ganti warnanya. Karena ya misalnya kita punya color code gitu ya, buat misalnya kita punya toko makanan, terus makanannya ada kategori minuman, ada kategori makanan ringan, makanan berat gitu. Terus kita punya kode warnanya gitu buat chart kita nanti, itu bisa diatur di sini. Jadi biar konsisten gitu misalnya di tiap dashboard. Bisa. Nah, ini ada yang nanya gimana caranya agar bagian profit dapat menampilkan bagian yang minus. Jadi si bar chart ini dia defaultnya si Google Data Studio itu ada limitasinya. Jadi kita pindah ke bagian style, diklik dulu ya chartnya, terus kita pindah ke bagian style, terus ditambahin barnya. Jadi nanti yang minus-minusnya juga muncul. Atau diurutin aja dari yang minus, dari yang kecil ke gede. Ini sambil nunggu teman-teman kalau ada yang mau nanya lagi. Pilihan chart lainnya yang menurut aku lumayan penting itu adalah table. Jadi meskipun table terlihat sederhana gitu ya, tapi tuh kepake lah gitu. Jadi ada daripada peta gitu ya, kalau kita konteksnya UMKM gitu, daripada kita bikin peta yang fancy gitu, mana kayak tabel, bar chart, line chart gitu lebih bakal kepake. Ini table ada berbagai tipe. Ini sebenarnya sih nggak masalah mau table, pivot table, menurut aku sama aja. Paling yang beda banget ini, jadi ada heat map, bars, sama yang table biasa. Ini meskipun dari table biasa juga bisa kita ubah ke heat map gitu ya nanti. Tapi ya kita coba aja dulu langsung heat map.
dia dikasih warna gitu. Jadi misalnya ada kategorinya apa, teknologi office supplies furniture. Nah terus ini profitnya ya, contoh aja nih profitnya, warnanya makin biru tua makin gede profitnya, makin biru muda makin putih profitnya makin kecil. Jadi bisa langsung kelihatan gitu. Kalau mau diganti warnanya tinggal pilih style. Mana? Tinggal lagi cari warna ini, bagian matrix. Ini tiap kolom gitu bisa kita ganti warnanya beda-beda. Contoh ya, misalnya nih warnanya hijau lah ya, warna hijau. Nah terus kita mau tambahin kolom baru, sales gitu contohnya. Tambahin sales. Terus salesnya mau warna lain gitu, nggak warna hijau, yang beda misalnya. Tinggal pilih style, terus kita scroll. Jadi matrix 1 nih, kita kalau scroll gitu ya nanti nemu nih settingan matrix. Nah bagian matrix ini tiap kolom matrix ada settingannya masing-masing. Contoh ini tadi buat profit kolom 1 kan, dia heat map warnanya gini. Kolom 2 bentuk heatmap juga tapi warnanya yang lain. Atau kita bisa ganti nih, nggak mau heatmap, maunya bar. Jadi bentuknya tuh kayak bar chart gitu. Sekalian show number-nya juga bisa, tapi jadi nggak kelihatan. Juga bisa nih show target apa ya? Coba. Oh, okay. Jadi kayak ada gambarnya gitu, target value. Misalnya kita punya target value berapa, jadi kelihatan. Tuh, ini kalau di table. Kalau di bar chart atau line chart, kita bisa juga pakai kayak, misalnya mau bikin target gitu ya, kita bisa pilih di style, terus pilih bagian reference line. Scroll aja reference line, add a reference line. Ini bisa pilih misalnya type-nya value constant gitu bisa. Atau misalnya targetnya 30.000. Bisa. Kasih namanya misalnya. Pilih sales target. Aja. Itu caranya, jadi nggak terlalu apa ya, dibiasain aja ntar juga. Oh tips lain, kalau misalnya pakai komputer yang resolusinya nggak gede, biasanya ini suka nggak mau di scroll. Nah itu di di scroll out aja di Google Chrome-nya, kan ada pilihannya zoom out, di zoom out aja ininya, nanti jadi bisa di scroll. Gitu. Bah, teman-teman yang lain apakah ada pertanyaan, bingung apa gimana? Ini juga bisa diganti, ini sambil nunggu ada pertanyaan lagi, bisa diganti, misalnya nggak mau bar chart, mau ganti yang lain, itu langsung bisa diklik aja. Ini namanya area chart. Lagi, oh iya, misal tadi kita pakai bar chart aja ya, balikin. Misal kita mau naruh metrik, ada yang satu pakai bar, satu lagi pakai line chart gitu, nah, itu bisa juga.
ini dulu sortingannya. Jadi kita bisa pakai yang ini nih, kombucha. Pilih satu, ini kan sales itu yang tadi. Terus breakdown dimensionnya kategori. Nah, ini kalau kita ganti-ganti juga ya kadang berubah, jadi harus dilihatin. Oh, oke. Contohlah nggak pakai kategori lah ya, dia bisa nambah. Satu sales, satu profit gitu misalnya. Nah, ini kan si profitnya kecil banget gitu ya, karena kan profit di bawahnya sales ininya. Jadi kan dikurangin gitu ya, dikurangin harga-harga gitu baru jadi profit. Nah, kita mau kita atur nih stylenya supaya profitnya juga kelihatan. Nah, di bagian style ada nih pilihan seri 1 sama seri 2. Seri 1 adalah sales, seri 2 adalah profit. Ini kita bisa milih masing-masing mau line atau bar. Pilih, aksisnya juga kita bisa milih kanan atau kiri. Misalnya salah satu di kanan. Jadi ada 2 aksis gitu yang bisa kita lihat, jadi si profitnya nggak kecil banget gitu di bawah. Ganti judulnya ya. Sudah tidak relevan. Sales versus profit. Itu kalau yang garis putus-putus itu cara nentuinnya gimana tuh, Mbak? Oke. Saya garis putus-putus itu si targetnya tadi. Jadi, targetnya ya. Terus kita klik. Nah, belum loading. Nah, bagian style itu kalau kita scroll ada yang namanya reference line. Oh, reference line ya. Jadi reference line ini kita bisa pilih ya. Tipenya kalau mau constant value ya konstan, atau mau bikin parameter. Nah, terus nanti ada value-nya kita masukin aja berapa. Nanti muncul deh garisnya. Labelnya jangan lupa. Warnanya bisa diganti. Nggak mau dash juga boleh. Misalnya mau solid gini juga nggak apa-apa. Nah, tadi kita sempat lihat juga ini ada parameter. Parameter itu kan kalau konstan mah kita harus ngeklik gitu ya. Kalau parameter dia nih kayak ada parameter, nanti bisa orang yang nge-view doang itu bisa ganti juga ininya. Misalnya targetnya mau berapa, dia tinggal ketik-ketik aja ganti, terus ini nanti bisa di-set sendiri. Gitu. Jadi parameter tuh kayak konstanta juga. Jadi tipe datanya bisa lebih banyak. Parameter ini bukan rumus gitu ya? Bukan, ya. Dia cuman kayak kita misalnya mau bener-bener ngetik gitu ya, konstan, oh ya target semuanya mau 300.000 gitu. Nah, itu bisa ditulis di situ. Oh, itu parameter ya? Sekarang kalau parameter jatuhnya jadi apa ya, buat semuanya global gitu kan. Kalau tadi kan kalau konstanta yang kita coba ya, berarti cuma di chart itu gitu. Tapi kalau kita bikin chart lain, kita harus ngetik ulang gitu. Gitu. Nah ini nih ada yang nanya tahunnya tidak berurutan. Nah tadi aku juga yang ini belum berurutan nih sekalian. Pilih nih, diklik yang belum berurutannya, si chart belum berurutannya, terus pilih sort. Sortnya, nah ini pilih order date gitu ya. Terus pilih yang ascending. Ini kayaknya punyaku agak error nih, nggak ganti. Ya either way. Tetap jalan sih. Gitu. Jadi diurutin aja di bagian sort. Jadi di scroll dulu ya. Di scroll, kalau nggak bisa scroll, Google Chrome-nya di zoom out dulu. Gitu. Nanti bisa di scroll, terus ada sort. Nah, terus ada yang nanya juga, kalau profitnya mau nampilin angka nih, misalnya yang ini ya. Tinggal kita klik aja chartnya, terus pilih style,
Terus pilih nih show data labels. Atau kalau yang ini, yang bentuknya kayak gini, sama-sama di style, pastiin dulu jalan. Nah ini bisa pilih show data labels. Nomornya mau compact apa enggak gitu-gitu bisa diatur. Ini tiap chart yang berbeda, si style itu agak beda. Tapi intinya mah sama, biasanya tetap ada show data labels, mau compact apa enggak numbernya, atau warnanya mau apa. Kalau ada lebih dari satu matrix itu biasanya ada pilihannya. Gitu. Formatting teks judul grafik ini, yang tadi kan teksnya sudah ya menggunakan yang A tadi, tapi untuk bisa menyatukan bahwasanya ini itu judul untuk grafik yang ini judul yang ini bisa kayak gini, formatnya udah bagus, ada warnanya. Apa manual atau otomatis itu? Manual. Oh, bukan langsung jadi satu seret gitu ya? Enggak, ini kepisah. Ini enggak satu grup, ini kan kepisah gitu. Yeah. Kepisah. Cuman tadi pakai diganti temanya, jadi ada tema yang bikin kelihatan gitu nih. Yang kuning misalnya itu. Yang kuning juga bisa, dia bentuknya juga udah. Nanti otomatis akan kuning. Iya. Oh enggak ya, yang kuning yang ini yang aja. Yang kuning ya? yang ininya aja. Pas ininya enggak. Ini juga bisa kalau mau diketik yang panjang gitu atau di enter gitu berapa baris juga nggak masalah, semua aja bisa. Oke, nih silahkan nih kalau ada pertanyaan. Apa yang membedakan ini Bu antara kita misalnya kerja dengan Google Sheet ya, kan di Google Sheet itu juga ada untuk chart atau grafik ya, kayak Excel dipindahkan ke itu, kemudian biasanya ngambil source datanya dari worksheet yang lain misalnya supaya nempel ke situ, dengan kelebihannya Studio Google ini. Kelebihannya sih menurut aku lebih enak, lebih kelihatannya lebih cakep daripada kita bikin di Google Sheet biasa. Lebih lebih custom gitu, warna-warnanya, bentuk chartnya bisa lebih banyak dan lebih rapih. Kalau di sana tuh somehow nggak, menurut aku ya, ini nggak begitu rapi. Terus kalau filter di sana bisa pakai slicer kan namanya, tapi slicernya nggak bisa global satu dashboard gitu. Biasanya slicernya kan satu chart doang. Iya. Gitu, jadi kayak lebih ke hal-hal kecil yang convenient. Iya. Gitu, karena kan kadang kita slice, misalnya gimana ya, kalau kita bikin chart gitu kan jarang ya, kalau cuma perlu satu chart untuk satu satu case study gitu kan jarang gitu, biasanya kan ada beberapa lah gitu. Nah kalau di sana tuh jeleknya itu cuma bisa satu doang, bisa bikin lebih, tapi nggak bisa kita filter atau apa gitu, jadi kurang interaktif. Yeah. Gitu. Ini umumnya digunakan untuk ini ya, dashboard KPI ya, Key Performance Indicator ya. Data-datanya ada di Google Sheet, terus nanti dimasukkan untuk dashboardnya itu masuk ke Google Studio ya. Datanya juga sebenarnya nggak harus Google Sheet doang gitu, yang lain-lain juga bisa. Kalau produknya Google sih yang paling gampang ya, kayak Google Analytics gitu-gitu gampang. Jadi nanti kalau misalkan kita punya campaign atau apa, misalnya di Facebook gitu, itu biasanya sih pakai third party gitu. Jadi ada third party-nya yang nyediain konektor antara Google Data Studio sama si third party. Jadi memungkinkan juga ambil dari media sosial gitu. Bisa. Datanya dimasukkan ke sini langsung. Bisa, cuman aku nggak pernah nyobain sendiri ya gitu. Yeah. Cuman itu harusnya bisa. Berapa banyak yang like, yang share, yang komen itu terreport juga nanti kelihatan di sini. Yang beli misalnya dari akun mana gitu. Aku belum pernah coba sih, cuman theoretically itu ada gitu. Gitu.
Mungkin materinya boleh di-share, cuman nggak terlalu banyak juga sih decknya yang dibahas hari ini, lebih banyak prakteknya. Di decknya kayak nggak seberapa sebenarnya yang dibahas ya. Mungkin iya bisa itu pun diklik yang apa namanya supaya ada penjelasan lebih umum di apa tuh yang sebelah kanan tadi, di apa sih istilahnya, yang data-data tadi tuh loh, yang ada di sebelah kanan itu apa istilahnya tuh, yang ada dimension, ada apa tadi di sini. Jadi kalau kita klik, kita ke mode edit. Terus, nah ini mungkin bisa dijelaskan, kan ada data source, ada dimension. Dimension ini biasanya digunakan untuk apanya, kemudian ada metric, terus di bawah itu ada sort gitu, supaya nanti teman-teman bisa explore sendiri. Dimension ini apakah data yang dimasukkan jenisnya atau ya, jadi data-data yang mau dimasukin tuh apa aja. Kalau di contohnya di chart yang ini, itu kan ada tanggal lah gitu ya, ada tanggal, tapi ini tanggalnya udah di drill down jadi bulan aja. Tapi kalau kita mau ganti gitu tahun, tanggal yang lain juga bisa. Gitu. Itu dimension. Nah, dimension ini bisa diganti misalnya jadi kategori, jadi apa sih? Pokoknya data-data yang kategorikal, data teks, data tanggal gitu bisa di sini. Dan dari atas dulu ya, dari atas data source kita, Google Sheet kita. Terus nih ada range dimension dipakainya buat ini, nanti buat si filter ini. Karena kalau ininya nggak di-set, nanti nggak bisa di-filter. Nah, terus ini dimensionnya, dimension itu biasanya kayak pembaginya gitu. Atau kalau di pivot table, ini kayak yang gini, dia berdasarkan apa gitu, berdasarkan kategori gitu. Jadi dimensionnya kategori. Bisa nggak kalau disimpulkan dimension itu keterangan di sumbu X dan sumbu Y-nya, atau hal yang berbeda lagi? Tergantung chartnya. Kalau misalnya chartnya bentuknya kayak gini, berarti kan keterangan di sumbu X-nya. Sumbu Y-nya adalah amount-nya kan, metriknya. Oh, sumbu Y-nya metrik tadi ya. Kalau chartnya bentuknya gini, kalau chartnya bentuknya kayak gini, kan ini horizontal gitu ya. Nah, kalau ini ya berarti dimensionnya itu adalah sumbu Y, subkategori. Metriknya adalah profit, sumbu X. Kalau di table berarti kayak keterangannya, si dimensionnya berdasarkan apa gitu ya. Nah, metriknya adalah angkanya. Metrik sih selalu angka sih, dia lumayan gampang. Selalu angka. Itu kira-kira. Kalau mau ada di table juga ada ini summary row, misalnya mau lihat subtotal gitu-gitu dia bisa. Itu ada totalnya. Oke, silakan teman-teman, masih ada yang mau ditanyakan? Bisa langsung raise hand juga nggak apa-apa, kalau mau tanya langsung. Sebenarnya sih Google Data Studio ini juga ada kayak belajar gratisnya gitu di website Google Analytics. Analytics Academy. Jadi di sini ada kayak buat belajar Google Data Studio gitu, terus gratis. Ya, nah ini Introduction to Data Studio. Jadi kayak sebenarnya sama mirip-mirip kayak hari inilah ya materinya. Kalau mau ngulang lagi gitu, mau ada yang tapi ini direkam juga, nanti mungkin rekamannya bisa di-share.
Mungkin kalau ada yang mau bertanya, silakan bertanya. Untuk grafik ketiga, melihat profit per subkategori, apakah boleh diulang? Ya, bisa aja sih. Hapus ya. Ada chart. Terus dipilih yang ini aja langsung. Bar chart yang horizontal gini. Pokoknya intinya yang mendatar. Nah, terus bagian dimensionnya diganti jadi subkategori. Terus metriknya diganti profit. Tapi kan ini masih tadi teman-teman yang beberapa udah lihat, dia nggak langsung muncul semua gitu ya, ini cuma yang positif doang profitnya. Lalu di bagian style, bisa diganti gitu. Tambahin barnya jadi maksimumnya malu banyak gitu aja. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang lain? Terakhir saya kasih kesempatan untuk bertanya secara langsung. Baik, kalau tidak ada karena waktu yang membatasi kita sudah menunjukkan jam 11.31. Terima kasih sekali nih atas pencerahan dari Bu Wanda Kinasih ya. Ini terus terang hal yang baru juga buat saya Bu di Google Studio ini. Ternyata kita bisa mengeksplorasi banyak hal ya dari Google Sheet dan bisa connect ya, sehingga ketika ada data yang berubah atau data yang diupdate itu bisa langsung nyambung misalnya di di reportnya langsung tersaji. Terima kasih banyak, dan sebagai bentuk apresiasi kami kepada Bu Wanda ada souvenir digital ya istilahnya. Oke, ini sertifikatnya. Terima kasih banyak Bu Wanda atas partisipasinya di dalam kuliah tamu kami. Nah, ini foto karikaturnya Bu Wanda. Oke, terima kasih banyak Bu. Mudah-mudahan nggak bosan untuk bisa mengisi lagi. Siapa tahu nanti yang akan datang ada kuliah tamu sejenis dengan materi-materi yang lebih advance lagi dari ini. Berikutnya kita akan ada sesi foto bersama. Kami mohon agar peserta bisa mengaktifkan kameranya. Nanti panitia akan membantu untuk mengambil gambar. Ya, izin saya bantu Pak Eko. Ya, silakan. Teman-teman, mungkin kita bisa foto 3 pose ya. Mungkin pose yang pertama teman-teman bisa senyum. Foto pertama 1, 2, 3. Pose yang kedua 1, 2, 3. Pose ketiga 1, 2, 3. Cukup Pak? Oke, terima kasih banyak ya. Oke, saya sebagai pembawa acara mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan atau masalah-masalah dan kendala teknis tadi di dalam penyajian. Terima kasih kepada seluruh peserta dan juga terutama kepada narasumber kita Bu Wanda Kinasih. Kita bertemu lagi di episode kuliah yang akan datang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga teman-teman yang udah partisipasi hari ini. Makasih juga buat Pak Eko yang udah bantu moderator. Terima kasih Bu Anda. Terima kasih Bu Anda. Sama ini, makasih buat panitia. Ini, panitia Bright Cube. Ya.